Tidak ada empati sama sekali, kan? Tidak ada komentar. Tidak ada penyesalan. Tidak ada komentar. Seorang pengasuh penitipan anak yang digambarkan sebagai sadis terbongkar dan dinyatakan bersalah karena telah menyiksa 21 bayi. Saya masih akan membahas tindakan kekejaman yang mengejutkan oleh Roxana Leka dan bagaimana hakim menghukumnya. Ini adalah anak-anak. Kamu menyiksa dan melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak lalu tidak memberi komentar apapun. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Selamat datang di Hukum dan Kriminal. Saya Anginette Levy. Kasus ini benar-benar sulit dipercaya dan ada rekaman videonya juga. Ini setelah Anda menitipkan anak-anak Anda di tempat penitipan anak, saya pakai yakin Anda berharap dan percaya bahwa mereka dirawat oleh orang-orang yang baik dan penuh kasih yang akan menyayangi mereka dan memperlakukan mereka seperti Anda, terutama ketika mereka masih bayi dan belum bisa melakukan apa-apa sendiri. Nah, di Inggris, tepatnya di London, ada sebuah tempat penitipan anak. Di sana mereka menyebutnya nursery, di mana seorang wanita bernama Roxana Leka yang berusia 22 tahun melakukan kekerasan terhadap bayi-bayi. Dia kira tak diri yang melihat, padahal kamera mengawasi. Dan untungnya ada kamera sebelum seorang bayi terluka parah atau bahkan mungkin terbunuh. Kejahatan mantan pekerja penitipan anak terungkap setelah rekannya melaporkan perilakunya yang tak biasa pada 28 Juni 2024 usai melihatnya tampak gugup. Penitipan yang mengirim Lecha pulang karena mencubit beberapa bayi. Insiden itu mengakibatkan dia diskors. Pelanggaran kepercayaan ini mendorong Kepolisian Metropolitan menyelidiki peran Lecha sebagai pendidik anak usia dini di penitipan anak Riverside. Penyelidikan tersebut mengungkapkan adanya penyiksaan mengerikan terhadap bayi-bayi di dua penitipan anak antara Oktober 2023 dan Juni 2024. Penyiksaan terjadi saat Lecha bekerja di Little Munchkins, Hounslow. Alasannya dia berhenti bekerja di sana belum jelas, namun pada Januari 2024 dia mulai bekerja di penitipan anak Twickenham, London Barat Daya. Menurut juru polisi bicara tidak ada kekhawatiran saat Leka melamar pekerjaan tersebut. Namun selama dia bekerja di penitipan anak tersebut, para orang tua mulai melaporkan cedera dan memar yang tidak biasa sejak bulan Maret. Detektif meninjau lebih dari 300 jam rekaman kamera keamanan penitipan anak dan menemukan beberapa kejadian di mana Roxana Leka tanpa alasan menyiksa bayi, bahkan menendang wajah salah satu bayi. Ya, menendang wajah bayi. Rekaman tersebut menunjukkan Leka mencubit dan menggaruk anak-anak di bawah pakaian mereka, di lengan, kaki, dan perut mereka. Dan kamera bahkan merekam reaksi polos mereka terhadap pelecehan itu. Anak-anak tak berdaya ini meringis atau menangis. Contoh pelecehan lainnya termasuk ini. Kamu bisa melihat lampu vape Roxana Leka menyala dan mati saat dia menghisapnya. Dia meniupkan asap tepat di dekat box bayi, membuat bayi-bayi itu terpapar entah apa. Apakah itu nikotin ganja? Siapa yang tahu? Polisi juga mendapatkan rekaman Leka menendang seorang anak yang sedang berada di lantai, mendorong anak-anak dengan kepala lebih dulu ke atas ranjang bayi, mendorong anak lain ke kasur saat mereka tidur, dan dengan kasar menutup mulut balita saat dia mulai menangis. Tidak peduli usia anak-anak itu, semua ini ilegal dan kekerasan. Mereka masih bayi, bahkan belum bisa bicara. Anak termuda saat itu berusia 10 bulan. Sekarang satu mungkin seperti Roxana dan Mayara sedikit bersalah tentang hal ini. Namun saat detektif Kepolisian Metropolitan datang menangkapnya, dia tetap tenang. Lihat. Roxana, ada tuduhan yang diajukan ya bahwa kamu telah terlihat beberapa kali melakukan penyerangan terhadap anak-anak. Ya, aku sudah dengar. Roxana, hari ini kamu akan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi tentang hal itu. Meskipun sudah ditahan, Leka masih terlihat tidak terganggu oleh situasi ini atau menyadari betapa seriusnya hal ini. Di atas kasur, dia tampak menangis. Maaf, apa aku membuatmu bosan? Ya, tidak, maaf, tidak aku mendengarkan. Sekarang sudah jelas bahwa Roxana Leka story bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi para detektif menekannya sedikit lebih keras. Tidak ada harus berbicara teolas dari sebelah warmen dan apakah dia akan mengaku. Ibunya mengambil foto ini saat dia pulang dari tempat penitipan anak. Luka-luka ini tidak ada sehari sebelumnya, jadi dia mendapatkannya di sana. Bagaimana dengan bekas merah besar dan memar di punggungnya? Ada ide tentang itu? Tidak ada komentar. Tidak ada komentar. Saat menonton rekaman itu, apakah aku akan melihatmu menyentuh dan memegang punggungnya?
Tidak ada komentar. Dan yang ingat kamu katakan. Tidak ada komentar. Roxana, apa yang kamu rasakan saat melihat foto luka pada bayi? Karena bagiku itu sangat sulit untuk dilihat. Melihat bekas yang jelas pada bayi kecil. Bagaimana perasaanmu? Tidak ada komentar. Apakah kamu merasa sedih tentang itu? Tidak ada komentar. Atau kamu memang tidak peduli? Tidak ada komentar. Kamu belum memberitahu kami bahwa kamu menendang salah satu anak di wajahnya. Belum ini bagaimana jika ada cedera serius pada bayi yang dapat berbahaya di masa depan. 4 minggu kemudian kita kembali di sini. Apa kamu tidak punya empati untuk anak-anak atau salah satu dari mereka yang sudah kamu serang? Tidak ada komentar. Kamu belum bilang soal menendang anak itu di wajah waktu kami tunjukkan rekaman closed circuit television terakhir, kan? Tidak ada komentar. Tidak, sama sekali tidak ada empati, kan? Tidak ada komentar. Yang ada penyesalan. Tidak ada komentar. Ini sungguh keterlaluan. Kami harus kembali ke orang tua dan bilang, sudah bicara dengan Anda, tapi Anda hanya diam tanpa komentar. Anda tidak menunjukkan emosi atau penyesalan, sehingga kami tak bisa memberitahu mereka bahwa kami telah melihat tindakan Anda. Dia menyesal, meminta maaf dan bicara apapun. Anda hanya duduk tanpa komentar. Saya akan memberitahu setiap orang tua bahwa kami sudah bicara dengan Anda. Duduk di sini tanpa ekspresi benar-benar tidak ada. Bayi-bayi ini adalah anak-anak. Lab Shawanda pada dasarnya telah melakukan kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan fisik terhadap anak-anak, dan Anda sama sekali tidak punya komentar apapun untuk dikatakan. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. So, dari Roxana Lecha, dia tidak menjawab satu pun pertanyaan. Dia tidak mau mengawasi kesalahan apapun, tapi tindakannya itu nggak bisa dibantah. Dia terekam di video melakukan semua ini. So, dia bebas bersyarat dan diskors dari pekerjaan, sementara tim penanganan kekerasan anak masih menyelidiki. Sekitar 2 minggu Desember, polisi metro menangkapnya lagi. Tetapi kali ini, para detektif memiliki cukup bukti untuk menangkapnya atas 12 tuduhan kekejaman terhadap anak, 12 tuduhan menyebabkan luka fisik, dan percobaan menyebabkan luka berat dengan sengaja. Kemudian jauh Anda hadat leceh jiwa, menjadi 24 tuduhan kekejaman terhadap anak terhadap 24 anak. Dia tetap bersikeras tidak bersalah sampai hanya beberapa hari sebelum persidangan dimulai. Setelah diperlihatkan rekaman closed circuit television yang telah diperjelas tentang kejahatannya, dia mengubah pengakuannya pada 7 tuduhan menjadi bersalah. Lekas saat si Pringga dalam Florida mengaku berbohong karena ganja yang merupakan asal marijuana. Dan dia mengatakan kepada juri bahwa dia akan menjadi mudah marah jika tidak bisa menghisap vape-nya di tempat kerja. Ya, sungguh. Dan dia bahkan mencoba menyalahkan pacarnya dengan mengatakan bahwa dia terlalu memprioritaskan pacarnya dan dia kecanduan padanya, kecanduan pada pacarnya dan ganja. Roxana akhirnya dinyatakan bersalah atas 21 dari 24 dakwaan yang dihadapinya. Orang tua dari beberapa anak berbicara saat sidang vonisnya untuk menjelaskan dampak dari pelecehan tersebut. Beberapa menyebutnya sebagai ancaman bagi masyarakat. Sementara yang lain mengungkapkan rasa bersalah karena telah menitipkan anak-anak mereka dalam asuhannya sejak awal. Lecha menulis surat kepada pengadilan yang menyatakan bahwa dia telah merenungkan perbuatannya dan meminta maaf kepada para orang tua, serta mengakui bahwa ganja telah mengubah dirinya menjadi orang yang berbeda. Ya, jadi untuk membahas situasi yang benar-benar mengganggu ini, saya ingin beralih sekarang kepada Dr. Daniel Bober. Beliau adalah seorang psikiater forensik dan sering menangani banyak orang dengan kondisi mental yang sangat terganggu serta melakukan banyak hal yang mengganggu. Jadi, Dr. Daniel Bober, Roxana Lecha, adalah seseorang yang tertangkap kamera sedang menyiksa anak-anak ini dalam beberapa kasus, mencubit mereka, bayi-bayi kecil ini, menendang mereka dalam beberapa kesempatan, benar-benar melakukan hal-hal yang sangat kejam dan keji kepada anak-anak ini. Namun, ketika dia dihadapkan, anak ini dia bersikap sangat santai dan cuek. Dia di ruang interogasi dan hanya berbicara tidak ada komentar. Ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan gadis ini? Mantap, Bodan. Maksud sana. Sebagai psikiater anak dan krimsa, saya saling berurusan dengan banyak orang tua baru. Dan Datu Sel menjadi ibu untuk pertama kalinya bisa sangat melelahkan, terutama jika sifat Anda adalah mudah merasa frustrasi. Jadi hal-hal sederhana seperti anak yang menangis terus-menerus bisa membuat seseorang bereaksi secara emosional, secara berlebihan, dan kadang-kadang mereka bertindak terlalu jauh. Tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Sistem benar-benar gagal di sini. Kita memilih korban yang pada dasarnya belum bisa berbicara. Kemungkinan kita tidak punya tanda cedera yang tampak. Staf kita kemungkinan besar tidak memeriksa rekaman CCTV. Jadi banyak hal yang terlewat di sini
yang menciptakan situasi sehingga hal ini bisa terjadi? Ini membuatmu bertanya-tanya berapa konsekuensi melakukannya sebelum akhirnya tertangkap. Biasanya ketika seseorang tertangkap melakukan sesuatu, itu bukanlah yang pertama kalinya. Dan jadi anak-anak ini maksudku bisa saja ada konsekuensi yang sangat serius dari tindakannya, apalagi ketika dia menendang anak-anak. Dan aku tidak mengerti, kamu tahu, jika kamu tidak bisa menangani pekerjaan di tempat penitipan anak, maka seharusnya kamu tidak bekerja di sana. Tapi dia tetap bekerja di sana. Jadi apakah mungkin dia mendapatkan semacam kesenangan yang sakit dari ini, seperti menikmati menyakiti anak-anak itu? Aku tahu kamu belum cek, tapi itu membuatku penasaran. Ya, aku tadi mau bilang, aku setuju denganmu, kan? Ini bukan seseorang yang menurut semua orang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia butuh pekerjaan itu dan tidak ada pilihan lain. Ini adalah seseorang yang menurutku, sekali lagi, tanpa memeriksanya, mendapatkan kesenangan sadis, merasa puas dari tindakannya, dan merasa bahwa dia mengendalikan situasi. Dan sangat sering orang seperti ini justru tidak bisa mengendalikan hidup mereka sendiri. Inilah satu-satunya tempat mereka merasa bisa mendominasi. Jadi saya pikir dia memang mendapatkan kepuasan dari situ. Sekali lagi, saya posisi orang yang tahu tentang riwayat kesehatan mentalnya, atau yang pernah berbicara dengannya, atau memeriksanya dengan cara apapun, ya dari penampilan luarnya, sepertinya seperti itu. Ya, itu benar mengganggu. Jadi terlihat kata santai. Maksudku, aku tidak berpikir dia akan berkata, ya kamu menangkapku. Tapi ini adalah seseorang yang jelas-jelas tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Karena dia terlihat sama sekali tidak peduli saat membicarakan hal ini, saat dia dihadapkan dengan tuduhan yang sangat serius ini. Ketika saya mau melihat seseorang seperti ini, saya memikirkan seseorang yang memiliki sifat dingin dan tidak emosional, yang kurang empati, yang memiliki toleransi frustrasi rendah, yang impulsif, tetapi yang juga melakukan segala cara untuk menyembunyikan kejahatannya. Kamu tahu, terlihat di closed-circuit television sedang melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang melihat, memastikan tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang dia lakukan. Jadi memang ada unsur perencanaan di situ, ada kesengajaan yang jelas. Ini bukan side watch dia membawa anak-anak menangis, lalu dia coalition dan bereaksi. Tapi ini tindakan yang dingin. Ini sudah diperhitungkan dan dilakukan secara metodis. Dari mana itu berasal? Maksudku dari mana, bagaimana itu bisa berkembang? So, maksudku mungkin dia diperlakukan buruk saat masih muda atau mungkin tidak. Kamu tahu, aku tidak tahu dari mana semua ini berasal. Jadi semacam sudut pandang budaya pop tentang ini selalu, ya mereka pasti juga pernah disiksa. Itu sebabnya mereka melakukan ini. Namun ini sering tergantung banyak faktor. Seringkali isu ini karena faktor genetik, lingkungan yang tidak mendukung, atau pernah mengalami kekerasan. Semungkin masyarakat pernah mengalami trauma. Tapi entah kenapa dia melihat anak-anak ini sebagai objek dan bukan sebagai manusia yang harus dia lindungi dan rawat. Dia menganggap mereka hanya sebagai objek di sekitarnya tanpa keterikatan apapun. Well, kamu tahu orang tua di saat vonis mereka sangat marah tentu saja. Ya, maksudku, ini benar-benar penyalahgunaan kepercayaan. Benar-benar penyalahgunaan kepercayaan. Oh, dan semoga bayi-bayi ini, mereka belum bisa bicara, kamu tahu, tapi semoga mereka tidak mengalami dampak jangka panjang dari kejadian ini. Kamu tahu, Anginette, ini mimpi buruk terburuk orang tua. Jadi kamu tahu, ketika bicara dengan teman-temanmu, ketika saya pernah bicara dengan beberapa pasien saya yang punya anak, dan mereka bilang, kamu tahu, saya dan suami saya, kami berdua harus bekerja. Tapi kami dan anak punya full slide. Inilah hal yang membuat mereka cemas. Inilah hal yang membuat mereka sulit tidur di malam hari, yaitu memastikan anak-anak mereka aman. Melihat hal seperti ini terasa seperti mimpi buruk Anda jadi kenyataan. Benar. Sebagai jadi tahu saya Nandor pasti khawatir meninggalkan diri anak dengan orang lain. Maksud saya memang benar begitu. Dan tentu saja, jika Anda supervisor jawab contoh menjaga anak-anak menitipkan Anda di tempat yang disebut penitipan anak, daycare, atau apapun itu, Anda percaya bahwa mereka akan dirawat dengan baik. Apalagi jika Anda membayar mahal untuk itu. Dan itu tidak terjadi. Dan seperti yang kamu katakan, ada banyak kesalahan di sini.
Jadi ya Tuhan, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Dan ini bukan pertama kalinya kita melihat kasus seperti ini. Maksudku kita pernah melihatnya di Amerika Serikat. Tentu terjadi di Inggris, tapi kita juga pernah melihat hal seperti ini di Amerika Serikat, di mana ada orang-orang yang mengurus anak-anak, lalu mereka tutup usaha dan malah menyiksa anak-anak itu. Dan benar ini menunjukkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi dan bisa terjadi dengan mudah, terutama ketika ada kepercayaan implisit dan kamu menitipkan anakmu lalu berpikir, ya orang ini pasti bisa dipercaya karena teman-temanku merekomendasikannya. Namun jika si seorang singa ini tersembunyi, berurusan dengan anak-anak yang belum bisa bicara, tanpa tanda cedera dan staf lalai, hal seperti ini bisa terjadi. Saat ini benar-benar mengerikan. Saat kamu melihat rekaman video Roxana dihadapkan polisi dengan bukti-buktinya, apa yang kamu lihat? Bagaimana analisismu tentang dia? Seperti yang kamu bilang, ada sifat dingin dan tidak berperasaan. Tapi sebenarnya apa yang kamu lihat? Karena menurutku dia terlihat seperti sedang merasa terganggu saja. Ya, seperti sini memang tidak ada reaksi emosional di sana, tidak ada rasa empati, penyesalan atau rasa bersalah. Itu sama sekali tidak ada di sana. Kita perlu tahu apa yang terjadi saat orang ini dipekerjakan. Apakah referensi sudah diperiksa? Apakah mereka berbicara dengan sumatera atasan? Penyaringan seperti apa yang dilakukan? Dengarkan, meski sudah hati-hati, hal-hal tetap bisa terjadi. Orang-orang sering lolos dari proses penyaringan sebagai pekerja penitipan anak dan mereka melakukan tindakan mengerikan. Jadi itulah yang bisa dilakukan sistem untuk mencegah hal ini. Tapi ini jelas orang yang sudah lama luput dari pengawasan. Pengacaranya tampaknya mengatakan bahwa dia kecanduan ganja dan dia sedang menggunakan vape pada saat itu. Menurutku menggunakan vape dan kecanduan ganja bukanlah faktor yang meringankan di sini. Menurutku itu tidak berkontribusi pada hal ini. Bagaimana menurutmu? Agak gradual sih. Monica tahu, media biasa bagian dia ada kasih orang tahu dia sangat cemas untuk pergi bekerja sampai dia harus menggunakan sesuatu sebelum bekerja untuk mengatasi stresnya. Namun dia tidak terlihat stres atau kewalahan berbeda dengan orang tua baru yang biasanya begitu. Dia terlihat sama sedingin, dengan peduli, dan kurang empati atau gak ada keterikatan sama sekali dengan anak-anak ini. Kalau assessment itu akan berhasil. Ya, dan memang begitu. Maksudku dia seperti menyalahkan ganja karena telah mengubahnya menjadi orang yang berbeda. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu jenis ganja apa yang dia hisap, tapi aku tidak yakin itu membuat orang menjadi kasar dan agresif. Ya, Rayo. Menurut Stormy Shergick, kamu pengacara pembela dengan kasus seperti ini pasti akan mencari apapun yang bisa digunakan. Memang harus begitu. Coba semua kemungkinan lihat mana yang berhasil. Iya, pengacara ini mungkin mikir, ya ampun, aku harus gimana ya? Aku harus mikirin sesuatu di sini. Harus mikir di sini. Nggak banyak yang bisa dikerjakan. Dan sekarang Roxana Leka, dia akan dipenjara untuk sementara waktu. Jadi dia akan dipenjara selama 8 tahun. Dan aku nggak tahu. Mungkin itu cukup. Mungkin juga enggak. Dia akan keluar saat berusia sekitar 30 tahun. Tapi itu mengerikan. Dia jelas-jelas tidak boleh dekat dengan anak-anak. Aku tentu saja berharap tidak begitu. Dan ya ampun, kalau dia pernah, ya aku harap dia tidak berada di sekitar anak-anak. Itu saja, aku cukupkan sampai di situ. Terima kasih banyak atas waktu dan keahlian Anda, Dr. Daniel Bober. Terima kasih, Janet. Dari Papa Kirner, kita harus menonton lagi klip Roxana Lecha dari penangkapan hingga ruang interogasi. Roxana, ada tuduhan yang diajukan, bahwa kamu telah terlihat beberapa kali melakukan penyerangan terhadap anak-anak. Baik, ya saya sudah dengar tentang itu ya. Roxana, hari ini kamu akan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi soal itu. Dia tampak menangis. Maaf, aku membosankanmu. Tidak, maaf, tidak. Tidak. Ya, tidak, aku mendengarkan. Ya, foto ini diambil ibu saat pulang dari tempat penitipan anak. Luka-luka ini tidak ada sehari sebelumnya, jadi dia mendapatkannya di sana. Bagaimana dengan bekas merah besar dan memar di punggungnya? Ada ide? Tidak, Apa guys kamu yang menyebabkan itu? tidak ada komentar. Saat aku menonton rekaman itu, apa aku akan melihatmu menyentuh dan memegang punggungnya?
Tidak ada komentar. Ada yang ingin kamu katakan? Tidak ada komentar. Roxana, bagaimana perasaanmu melihat foto-foto luka pada seorang bayi? Karena bagiku itu sangat sulit untuk dilihat. Melihat bekas yang jelas pada seorang bayi kecil. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Tidak ada komentar. Apakah kamu merasa sedih tentang hal itu? Tidak ada komentar. Atau kamu memang tidak peduli? Tidak ada komentar. Kamu belum bilang kalau kamu menendang anak itu di wajah. Ya bagaimana jika bayi itu mengalami cedera serius yang berdampak di masa depan? 4 minggu kemudian kita kembali di sini. Apakah kamu berempati pada anak-anak atau salah satu yang sudah kamu serang? Tidak ada komentar. Kamu tidak bilang soal menendang anak itu di wajah saat kami tunjukkan rekaman closed circuit television waktu itu, kan? Tidak ada komentar. Tidak ada empati sama sekali, bukan? Tidak ada penyesalan. Tidak ada komentar. Ini benar-benar keterlaluan bahwa kami harus kembali ke orang tua dan mengatakan bahwa kami sudah berbicara dengan Anda dan Anda hanya duduk di sini mengatakan tidak ada komentar. Anda tidak menunjukkan emosi, tanpa penyesalan, tak ada alasan kembali pada mereka dan berkata, kami telah melihat perbuatannya. Dia menyesal, minta maaf dan bicara apa saja sementara Anda hanya diam tanpa komentar. Saya bahkan gebil saat setiap orang tua dan memberi tahu dari hal kami sudah berbicara dengan Anda, hanya duduk di sini tanpa emosi. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Bayi-bayi ini adalah anak-anak yang pada dasarnya itu telah berlaku kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan fisik terhadap anak-anak, dan sehingga Anda sama sekali tidak memberikan komentar apapun. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Sulit dipercaya, Roxana Lecha benar-benar dingin. Seorang hakim di pengadilan mahkota Kingston menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Lecha dan melarangnya untuk bekerja dengan anak-anak lagi selamanya. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi 8 tahun dari sekarang. Ketika dia dibebaskan, apakah dia akan pernah berada di sekitar anak-anak lagi? Apakah dia akan punya anak? Kita dirawat tahu. Namun dia tak akan bisa lagi menyakiti anak-anak selamanya. Dia tak bisa lagi bekerja di penitipan anak atau taman kanak-kanak. Itu episode Law and Crime kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.